Saya waktu kuliah di Jepang dan kita ke Jepang itu semua bangunan di Jepang sudah dibangun berdasarkan kode bangunan terakhir. Jadi kita punya security bahwa oh kita ada terjadi gempa tapi kita yakin dengan bangunannya. Nah kita di Indonesia mungkin nggak merasa yakin dengan bangunan atau hunian yang kita tempati ya, sehingga mungkin satu kita tidak punya insecurity terhadap bangunan, yang kedua kita juga panik gitu. Ini panik duluan over sebenarnya, yang sebetulnya paniknya bisa direduksi. Potensi gempa di zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut ramai menjadi perbincangan masyarakat Indonesia belakangan ini. Berbagai platform media pun terus mengulas berbagai dampak yang akan ditimbulkan dari gempa itu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut, gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Lantas, apa itu gempa megatrust? Yo bro, jangan lupa subscribe bro. Balik lagi di channel YouTube gua, Mario Hilman. Untuk kali ini kita akan membahas soal isu megatrust. Jadi belakangan ini lagi muncul isu-isu soal megatrust ya. Jadi menurut para pakar-pakar kegempaan, megatrust ini akan melanda di negara kita, Republik Indonesia. Menurut pakar kegempaan dari Pusat Riset dari BRIN, Dr. Nuraini Hanifah, memang kabar isu megatrust ini bukan hal yang baru ya. Negara kita ini memang diapit oleh dua benua dan dua samudra, dan juga berada di lapisan lempeng Indo-Australia dan sebagainya. Untuk mengetahui apa saja megatrust ini, bagaimana potensinya, bahayanya, dampaknya, mari kita simak video dari Dr. Nuraini Hanifah dari BRIN. Simak videonya berikut ini. Iya betul, jadi belakangan ini isu megatrust kembali mencuat. Sebetulnya megatrustnya sendiri bukan barang baru. Kita memang, Indonesia ini adalah negara kepulauan yang berada di antara dua samudra dan dua benua, tapi juga berada di antara lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, dengan dia berada di posisi yang terjepit antar lempeng ini, pertemuan lempeng itu sendiri mempertemukan bidang megatrust. Jadi bidang megatrust kalau di Indonesia itu dia membentang dari mulai Sumatera sampai ke selatan Jawa, NTT, NTB. Kemudian di situ adalah pertemuan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Nah, di utara Sulawesi itu ada lagi pertemuan di antara lempeng Eurasia dan lempeng Filipina. Ada segmen di utara Sulawesi dan sampai ke Papua yang usianya masih relatif baru. Nah, jadi total di Indonesia itu kita punya 15 segmen megatrust, dan dari 15 segmen megatrust ini kita punya sejarah 20 tahun yang lalu, persis sekarang 2024, tahun 2004 itu kita mengalami gempa megatrust di Aceh. Setelah gempa megatrust di Aceh, kemudian dia ada gempa megatrust di Nias, di Bengkulu, gempa Pangandaran. Kemudian tahun 2006 gempa Pacitan, tahun 1994. Dan memang potensi megatrust ini, karena gempa adalah sesuatu yang siklusnya berulang, jadi memang potensi ke depan itu untuk megatrust ya dia akan ada dan akan berulang, tapi mungkin memang periode waktunya cukup panjang ya kalau gempa megatrust ini. Lalu di mana saja zona atau wilayah yang memiliki ancaman megatrust paling serius? Nah, kalau kita bicara ancaman megatrust yang paling serius itu, dia ada terkait satu hazardnya atau bahayanya di mana, jadi kejadiannya di mana, tapi kemudian ada juga penduduk yang bisa merasakan paling banyaknya di mana. Jadi kalau tadi ada 15 segmen megatrust yang membentang dari sepanjang pesisir barat Sumatera, selatan Jawa, sampai selatan Bali, NTT, NTB, dan juga di utara Sulawesi, utara Papua. Memang kalau secara potensinya itu dia bisa magnitudonya sampai 9 ya. Kalau di daerah Sumatera Selatan Jawa, di utara Sulawesi itu bisa 8,5. Tapi secara penduduk paling padat adalah di Pulau Jawa. Nah, artinya kalau kita mempertemukan bahaya megatrust yang besar dengan penduduk yang paling padat, maka risikonya menjadi lebih tinggi di Pulau Jawa ini. Oke. Tapi benar atau tidak nih Mbak, gempa megatrust ini bisa jadi bencana terbesar
sepanjang sejarah? Bencana itu dikatakan bencana, megatrustnya bukan bencana ya. Jadi megatrustnya sendiri adalah fenomena alam. Dia harus terjadi karena bumi berrotasi dan berevolusi, sehingga memang ada dinamika alam yang terakomodasi, salah satunya dalam bentuk megatrust. Gempa megatrust itu baru akan menjadi bencana pada saat gempa ini menimbulkan korban jiwa, rumah rusak, atau lahan kerugian ekonomi, atau lahan pertanian yang rusak. Nah, sehingga apabila penduduk yang tinggal di daerah zona megatrust ini tidak mampu beradaptasi terhadap bahaya gempa megatrust, maka itu bisa menjadi bencana. Kenapa kemudian dikatakan bisa menjadi bencana yang besar? Karena Jawa populasinya sangat besar, pertumbuhan ekonominya juga paling besar di Indonesia. Jadi pada saat ketika penduduk Jawa tidak bisa mengantisipasi gempa megatrust dan secara perekonomian belum mengintegrasikan adaptasi mitigasi gempa terhadap pembangunan, maka itu bisa menjadi bencana yang besar. Tetapi pada saat penduduk kita bisa beradaptasi, bisa melakukan upaya mitigasi, pemerintah kita sudah mengadopsi pembangunan berbasiskan mitigasi, maka insya Allah tidak menjadi bencana yang besar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan adanya potensi gempa dari 2 megatrust yang sudah lama tak melepaskan energi besarnya. Hal ini diungkap terkait gempa besar dengan magnitudo 7,1 yang memicu tsunami di Jepang yang bersumber dari megatrust Nankai pada Jumat lalu. Megatrust ialah zona pertemuan antar lempeng tektonik bumi yang berpotensi memicu gempa besar dan tsunami dan diprediksi bisa terjadi lagi dengan jeda hingga ratusan tahun. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, setidaknya ada 2 megatrust di Indonesia yang sudah lama tak melepaskan energinya dalam bentuk gempa dan tinggal menunggu waktu. Oke, Mbak Rama, boleh di-recall dong. Apakah kita sudah siap menghadapi gempa megatrust? Nah, itu pertanyaan yang sangat tricky. Mungkin kita bisa merefleksikan ke diri kita sendiri ya. Kita kalau misalkan ada gempa, siap nggak ya? Contoh konkretnya nih, kalau gempa terjadi saat ini juga, kira-kira kita merasa siap atau enggak? Mungkin sebagian besar dari kita akan merasa gundah dan resah karena mungkin pertanyaan pertama di kita adalah gempa megatrust itu, kalau kita bicara gempa ya, gempa itu korban terbesarnya karena kepanikan, tapi juga karena banyak kasus saat terjadi gempa itu bangunan runtuh. Nah, kita mungkin tidak punya security bahwa bangunan yang kita tempati itu tidak akan runtuh. Beda sama kalau saya waktu kuliah di Jepang dan kita ke Jepang itu, semua bangunan di Jepang sudah dibangun berdasarkan kode bangunan terakhir. Jadi kita punya security bahwa kita ada terjadi gempa, tapi kita yakin dengan bangunannya. Nah, kita di Indonesia mungkin nggak merasa yakin dengan bangunan atau hunian yang kita tempati ya, sehingga mungkin satu, kita tidak punya insecurity terhadap bangunan, yang kedua kita juga panik gitu. Ini panik duluan, over sebenarnya yang sebetulnya paniknya bisa direduksi. Nah, jadi kemudian juga gempa megatrust ini karena terjadinya di laut, dia bisa memicu tsunami. Nah, mungkin juga tsunami, image kita tsunami yang seperti Aceh dan memang mungkin bisa terjadi seperti itu. Kita akan merasa panik kalau kita tidak tahu kemudian harus melakukan apa. Jadi kita perlu mengedukasi diri sendiri nih, kalau misalkan terjadi gempa, oke nih, supaya bangunannya nggak runtuh, kita memperkuat bangunannya. Kalau misalkan nanti terjadi tsunami, berarti kita juga harus mengerti kalau terjadi tsunami kita harus evakuasi kemana, waktu yang kita punya berapa lama untuk bisa evakuasi, kemudian ke tempat mana nanti kita perlu melakukan evakuasi. Nah, insya Allah itu bisa mengurangi kepanikan dan juga kita akan merasa lebih siap dalam menghadapi gempa megatrust ini. Kalau secara jujur sih kayaknya kita masih punya banyak PR untuk meningkatkan kesiapan kita. Oh my God. Oke, lalu bisakah dengan riset dan teknologi mencegah dampak dahsyatnya gempa megatrust? Sangat bisa. Jadi memang kita perlu sangat memperkuat riset, inovasi, teknologi untuk kemudian kita melakukan upaya mitigasi bencana, dan itu juga yang kemudian diadvokasikan bahwa upaya mitigasi bencana itu perlu berbasiskan science, engineering, technology, and innovation. Kenapa? Karena
sebetulnya apa sih yang menjadi penyebab banyak korban jiwa? Misalkan bagaimana caranya kita membangun rumah yang bisa lebih tahan gempa tanpa merubuhkan bangunannya? Itu juga aspek riset. Di mana saja potensi itu bisa terjadi, itu aspek riset. Bagaimana kita mengembangkan peringatan dini, itu juga aspek riset. Dan teknologi itu justru masuk di situ, teknologi untuk membangun rumah tahan gempa, teknologi peringatan dini, gimana supaya bisa cepat tersampaikan dan bisa diakses oleh masyarakat. Gimana kita bisa menciptakan inovasi baik secara teknologi, secara rekayasa maupun secara metodologi pendekatan, termasuk inovasi dalam science communication misalkan. Tidak hanya tentunya ada inovasi dalam hal sistem pemantauan, sensor dan teknologi, tapi aspek science technology innovationnya dalam penanganan risiko bencana itu sangat banyak sekali, apalagi teknologi sekarang udah di genggaman tangan kita ya. Makanya kita sangat mendorong lebih banyak riset dan inovasi yang bisa dikembangkan, terutama melibatkan anak-anak muda yang memang dekat dengan teknologi itu sendiri. Dan terkait mitigasinya nih Mbak Rama, bagaimana model mitigasi yang mungkin sudah dilakukan atau dikaji? Nah, model mitigasi ini kalau kita bicara mitigasi bencana, dia ada 4 fase. Ada fase sebelum terjadi bencana atau prabencana, ada fase kesiapsiagaan sebelum bencananya, ada saat terjadi bencana, dan setelah itu proses rehabilitasi rekonstruksi dan build back better kita menamakannya. Model mitigasi ini juga dilakukan oleh beberapa pemangku kepentingan, yaitu beberapa stakeholder. Tentunya pertama oleh diri kita sendiri, kemudian oleh keluarga kita, oleh sekolah, oleh pemerintah, sehingga memang model mitigasi ini perlu ada di setiap lini kehidupan sebetulnya. Dari pemerintah mungkin sudah ada beberapa regulasi, SOP, science advokasi yang kemudian dilakukan. Kalau kita melihat di Indonesia karena saya juga setengah praktisi, upaya yang dilakukan di pemerintah pusat itu sudah sangat banyak, tetapi kemudian menurunkan sampai ke level provinsi, pemerintah kabupaten kota, sampai ke desa itu masih perlu banyak PR karena penduduk kita cukup banyak ya. Pun jumlah kabupaten kota, desa kita itu sangat banyak. Dan individu, kita kan penduduknya 200 juta jiwa. Yang yang banyak kemudian bisa terpapar itu 70% penduduk di Indonesia bisa mengalami gempa dengan intensitas lebih dari 6. Artinya kita secara bersama-sama perlu mengembangkan upaya mitigasi bersama-sama. Nah, kalau secara personal itu biasanya bukan secara personal ya, dalam level yang sederhana itu biasanya kita bisa mengkategorikan ke dalam, kalau saya biasa mengkategorikan ke dalam 7 aksi. Aksi yang pertama adalah mengenali dulu lingkungan kita, mana tempat yang aman, mana yang tempat tidak aman, apa bahaya yang bisa mengancam kita. Yang kedua, kita menyiapkan rencana penyelamatan diri, rencana evakuasinya. Kemudian yang ketiga, kita menyiapkan tas siaga bencana ataupun yang sifatnya nanti logistik kedaruratan. Kemudian yang keempat, kita melakukan latihan, karena latihan ini kalau kita tidak latihan pasti kita akan semakin panik karena kita nggak tahu harus melakukan apa. Mungkin sih 4 poin ini merangkumkan upaya tadi itu ya. Jadi ada aspek kita mengakses diri kita, ada aspek kita melatih kesiapsiagaan kita, dan aspek kita mampu untuk menerima informasi dan bisa menyampaikan informasi itu kembali ke lingkungan terdekat kita. Oke, dari 4 yang mungkin disampaikan oleh Mbak Rama, lalu kepada masyarakat, apa saja mitigasi gempa megatrust yang harus diketahui? Tentunya sebenarnya kalau terhadap gempa dan tsunami itu ada lagi beberapa indikatornya. Kalau indikator kesiapsiagaan gempa belum ada baku standarnya, tapi kalau kesiapsiagaan terhadap tsunami itu sudah ada berupa SNI maupun berupa indikator tsunami ready yang dikeluarkan oleh PBB ya. Jadi kalau secara SNI ada 5 assessment yang perlu dilakukan terhadap tsunami. Kalau secara internasionalnya ada 12 indikator yang dibagi ke dalam 3 aspek yang terkait dengan assessment-nya, preparedness-nya, dan juga kemampuan menerima dan menyampaikan peringatan dininya. Kalau kesiapsiagaan terhadap gempa itu 4 faktor utama tadi juga sangat penting. Kita mengetahui di mana sumber gempanya, bahaya yang kemudian bisa kita nyampe ke kita itu seperti apa. Yang kedua adalah memperkuat bangunan dan sarana prasarana yang ada di dalamnya sehingga tidak mudah jatuh pada saat mengalami goncangan.
kemudian kita memiliki akses terhadap peringatan dini. Nah, akses peringatan dini kalau tsunami itu sudah ada peringatan dininya, gempa itu baru sedang dikembangkan dan alhamdulillah BRIN juga terlibat di dalam riset untuk membangun sistem peringatan dini, bekerja sama dengan BMKG dan juga Jepang dan banyak stakeholder. Mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan kita akan punya sistem peringatan dini gempa. Seperti apa Mbak Rama harapan sebagai pakar kegempaan agar Indonesia lebih siap dalam menghadapi bencana khususnya megatrust? Kalau harapan saya adalah kita bisa bekerja bersama-sama, melakukan aksi bersama-sama untuk sama-sama berupaya terhadap mitigasi gempa ini, baik di level individu, pemerintah, akademisi, sekolah, media, dan juga private sector. Kita mengenal kerjasama pentahelix untuk sama-sama berupaya melakukan mitigasi terhadap gempa megatrust ini, karena barangnya memang ada, megatrustnya ada, tetapi kalau kita tidak melakukan upaya itu bersama-sama, maka kita akan sulit sekali untuk bisa melakukan upaya mitigasi itu. Maka harapannya kita bekerja, berkolaborasi bersama-sama untuk membangun kesiapan terhadap gempa megatrust, dan mudah-mudahan jika suatu saat terjadi, baik di masa kita maupun di generasi setelahnya, kita semua bisa meminimalisir korban yang terjadi karena gempa, bahkan kalau bisa zero victim, dan bisa cepat bangkit kembali setelah terjadinya gempa megatrust. Zero victim ya Mbak Rama ya? Zero victim. Oke Mbak Rama, langkah kecil kesiapsiagaan apa yang dapat dilakukan oleh individu ketika terjadi gempa? Kalau misalkan tiba-tiba terjadi gempa, ketahui 3 langkah. Pertama, mungkin langsung segera melindungi kepala, berlindung, sujud, atau bersimpuh dan bertahan selama goncangannya terjadi. Yang kedua, kenali evakuasi terdekat dan tercepat itu jalurnya melalui pintu yang mana, melalui akses yang mana. Yang ketiga, kalau misalkan ternyata kita terjebak reruntuhan dan kita perlu meminta tolong, ada baiknya kita punya pegangan peluit. Ini bisa membantu kita supaya bisa diketahui oleh tim penyelamat bahwa